Hai teman-teman onlineku, hari ini ketemu lagi kita di sini. Kita mau wujudkan gimana caranya supaya bisa mendapatkan uang 5 juta. Nah, terlebih dahulu siapin dulu alat tulisnya ya, seperti buku, pulpen, pewarna, dan juga penggarisnya. Aku juga udah siapin satu buah toples untuk nanti diisi sama uangnya ya. Terus gimana sih biar kita bisa punya uang kurang lebih 5 jutaan ya teman-teman dalam 1 tahun. Nah, di sini aku akan buatin target menabung 5 juta dengan metode kalender terbalik ya teman-teman. Kita buat tulisannya terlebih dahulu di bukunya ya teman-teman. Buat kalian yang pintar menghias atau pintar menggambar, teman-teman bisa juga hiasin di buku ini supaya kalian bisa lebih semangat lagi ketika mau menabung ya teman-teman. Dan di sini aku akan tuliskan target menabung dengan metode kalender. Untuk hasilnya nanti teman-teman bisa pakai sesuai dengan keperluan teman-teman semua. Bisa untuk beli handphone, bisa untuk membeli apapun yang teman-teman butuhkan nanti. Karena nominalnya itu udah lumayan ya terkumpulnya, nanti bisa sampai 5 jutaan lebih sedikit. Nah, dengan metode seperti ini nggak terlalu memberatkan kita ya ketika nanti kita mau menyisihkan uang untuk menabung, karena nominalnya nggak terlalu besar. Yang pertama kita mau bikin tabelnya dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau pakai satu halaman aja. Jadi di sini aku bagi 2 kolom ya, tanggal dan juga nominal, dan aku taruh di sebelahnya lagi sampai nanti muat 31 tanggal ya teman-teman. Kira-kira kalau nanti teman-teman udah berhasil menabung dengan metode ini, kira-kira hasilnya nanti mau untuk apa sih 5 jutanya? Boleh sharing ya di kolom komentar. Di sini aku mau pertegas lagi garisnya dengan pensil warna supaya nanti lebih menarik ya teman-teman. Nah, kenapa sih aku lebih suka pakai pensil warna daripada pakai spidol? Karena kalau pakai pensil warna itu tidak akan nembus ke belakang ya teman-teman. Tapi kalau kita pakai spidol itu biasanya nembus ke belakang. Nah, jadi aku lebih memilih pakai pensil warna aja. Setelah tabelnya udah jadi, kita mau tulisin di kolom yang kecil, kita tulisin tanggal, dan di sebelahnya kita akan tulisin nominalnya. Nah, begitu juga untuk yang 2 kolom dan 2 kolom di sebelahnya kita samain ya teman-teman. Terus yang di kolom tanggal ini aku tulis tanggalnya dulu ya teman-teman. Aku tulis dulu dari tanggal paling belakang, yaitu 31 ya teman-teman. Kenapa? Karena biar aku nggak lupa, nanti aku mau pakai metode kalender terbalik ya teman-teman. Jadi di sini aku tulis dulu dari tanggal 31, 30, 29 dan seterusnya sampai tanggal 1. Lalu yang berikutnya di kolom nominal kita mau isiin nominalnya ya. Nah, karena bulan Juni ini sampai tanggal 30, maka kita isi pas tanggal 30 itu kita isiin nominal 1000 aja. Dan seterusnya 1000, 2000 sampai nanti kita ketemu nominal 30.000 di tanggal 1. Kenapa kita mesti harus pakai metode kalender terbalik? Ya emang sih teman-teman, gak harus teman-teman pakai metode kalender terbalik ini. Teman-teman juga bisa memakai metode kalender yang normal ya, dimana kalau tanggal 1 teman-teman bisa ngisi 1000, tanggal 2 teman-teman bisa ngisi 2000, tanggal 3 3000 dan seterusnya. Tapi aku akan memilih dengan metode kalender terbalik karena di saat tanggal muda nanti supaya kita bisa mengisi nominal yang banyak ya teman-teman. Di tanggal 1 pada waktu kita udah gajian, kita bisa ngisihin nominal yang besar, yaitu 30.000. Dan nanti ketika di tanggal tua, di tanggal 25, 26 gitu kan, kita kan biasanya keuangannya udah mulai menipis ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang bekerja. Nah, kita kan ngandelin gaji ya, jadi di tanggal tua itu biasanya kita uangnya udah menipis, jadi kita bisa sisihkan dengan nominal yang kecil aja supaya merasa
lebih ringan ya teman-teman. Nah, kalau kita rutin ya menyisihkan sesuai tanggal, nanti di akhir bulan kita hitung ya teman-teman, berapa sih totalnya. Totalnya aku hitung itu 1 bulan kita bisa dapat 465.000 ya teman-teman selama 1 bulannya. Dan apabila kita rutin mengumpulkannya selama 1 tahun atau 12 bulan, aku hitung itu 465.000 dikali 12 ya teman-teman. Kita ketemu hasilnya di bulan yang ke-12 yaitu 5.580.000. Nah, lumayan kan teman-teman, udah mencapai 5.580.000 ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa konsisten menabung. Lupa juga untuk kita setelah bikin tabelnya kita hias dulu ya teman-teman, supaya kita lebih bersemangat menabungnya. Nah, menurut pengalamanku, aku menabung dengan metode seperti ini itu lebih semangat ya teman-teman, dan rasanya itu bikin ketagihan daripada aku menabung biasa aja tinggal masukin ke seperti celengan gitu kan. Nah, itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, atau kurang membuat kita bersemangat menabung. Tapi untuk teman-teman yang emang udah biasa menabung, mungkin itu udah terbiasa ya. Cuman kalau yang belum terbiasa itu emang kita harus punya metode-metode menabung tersendiri supaya kita bisa konsisten dan lebih bersemangat saat menabung. Nah, dari mana sih kita menyisihkan uang tabungan ini? Nah, teman-teman bisa menyisihkannya dari gaji teman-teman ya, atau bisa juga dari uang saku teman-teman, atau juga bisa dari uang belanja yang suami kasih ke teman-teman sendiri. Untuk teman-teman yang punya penghasilan sampingan seperti misalnya teman-teman jualan online, atau teman-teman jualan pulsa, atau teman-teman jualan jajanan di rumah, atau teman-teman ada yang menjahit gitu ya. Nah, itu bisa banget dimanfaatkan penghasilannya untuk kita sisihkan dengan metode menabung harian seperti ini, karena hasilnya itu lumayan banget teman-teman. Karena waktu aku bikin video ini yaitu tanggal 17, nah kita lihat ya di tanggal 17 kita harus masukin tabungan berapa, yaitu 14.000. Jadi aku di sini ada 14.000 yang siap aku masukin ke toplesnya ya teman-teman. Nah, aku masukin ke sini 14.000 sesuai tanggal urutan yang sudah kita buat tadi. Nah, jangan lupa dikasih tanda ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah penuh itu, nanti semuanya akan penuh dengan warna ya teman-teman, karena kita udah masukin secara konsisten. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara gimana supaya kita lebih bersemangat menabung dengan metode kalender yang menyenangkan, karena hasilnya lumayan banget ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah dan klik like dan juga subscribe channel ini. Terima kasih semuanya. Thank you. Sampai ketemu di video-video berikutnya.